Bab 161 sampai 162. Terjebak jadi istri simpanan. Tristan memeluk sang mama dengan erat. Sesuatu yang sudah lama tidak terjadi antara ibu dan anak itu. Hari ini Alia memberitahu bahwa Mama Saras telah menerimanya sebagai seorang menantu di keluarga Kusuma. Mendengar itu sontak Tristan bahagia. Ia tidak bisa menahan kerinduannya lagi pada sang mama, sehingga langsung berlari dan memeluknya. Mama Saras tampak menangis haru. Ia sangat merindukan pelukan dari putranya, dan hari ini ia mendapatkannya kembali setelah perselisihan di antara mereka. Maafin mama ya, Tristan. Maaf karena mama baru bisa menerima istri kamu, dan mama benar-benar menyesal telah buta selama ini, ucap Mama Saras sambil mengusap punggung putranya. Tristan melepaskan pelukannya. Ia menggelengkan kepalanya lalu mencium tangan sang mama. Tubuh Tristan semakin merosot dan berlutut di hadapan Mama Saras. Aku yang minta maaf, Ma. Maaf atas keegoisanku. Tapi aku senang. Sekarang mama sudah bisa menerima istriku. Terima kasih. Saat Tristan lalu mencium punggung tangan sang mama. Mereka semua yang melihat itu tentu saja bahagia. Terutama Alia. Wanita itu tidak bisa menahan air matanya ketika akhirnya bisa melihat suami dan mertuanya akur. Bapak Jaya mendekati menantunya yang mengusap kepala Alia dengan penuh kelembutan dan kasih sayang seorang ayah. Terima kasih ya nak. Hari ini kamu membuat ibu dan anak kembali berhubungan baik. Kamu memang wanita yang baik, ucap Bapak Jaya. Alia tersenyum. Enggak perlu makasih pak. Sebagai istri dan menantu, aku juga mengharapkan ini, balas Alia lembut. Alia, panggil Mama Saras, membuat Alia menoleh ke arahnya. Kemarilah, pinta Mama Saras seraya mengayunkan tangannya. Alia segera mendekat. Ia ikut berlutut seperti suaminya sehingga mereka harus sama-sama mendongak untuk menatap Mama Saras. Mama Saras memegang tangan keduanya. Ia tersenyum hangat lalu mencium kening Alia dan Tristan bergantian. Kalian berbahagialah selamanya ya. Nak, maaf telah membuat kalian kesulitan, ucap Mama Saras penuh kehangatan. Mama enggak perlu minta maaf. Sekarang waktunya kita bahagia bersama. Sahut Alia seraya memberanikan diri untuk menyeka air mata di wajah ibu mertuanya. Mama Saras tersenyum. Ia memeluk Alia dan Tristan dengan erat. Akhirnya ia bisa sadar dari keegoisannya. Apa yang suaminya katakan selama ini adalah benar. Kebahagiaan Tristan adalah yang utama. Jika Tristan bahagia dengan pilihannya, maka dapat dipastikan mereka juga akan ikut merasakan kebahagiaan. Sekali lagi terima kasih, Ma. Mama, memang ibu yang hebat. Aku sangat menyayangi mama, ungkap Tristan seraya menghadiahi pipi Mama Saras dengan kecupan singkat. Sama-sama, ingat untuk selama menjaga dan membahagiakan Alia ya. Saat Mama Saras dan dibalas anggukan kepala oleh Tristan. Aira dan Mondi yang menjadi penonton pun ikut senang, terutama Aira yang sampai basah wajahnya karena menangis haru. Bahkan Alkano yang ada dalam gendongannya mungkin terkena air matanya. Sayang, jangan nangis, bisik Mondi sembari menyeka air mata istrinya. Terlalu haru lihat mereka. Saat Aira semakin sesigukan. Tangisan Aira didengar oleh mereka semua yang malah tertawa melihatnya. Ekspresi wajah Aira yang lucu membuat siapapun segera gemas melihatnya. Malu sudah mau punya anak, cibir Tristan pada adiknya. Aira menekuk wajahnya. Sayang, Kak Tristan melidikku, rengek Aira dengan manja. Mondi tersenyum. Ia mengusap-usap puncak kepala sang istri lalu manggut-manggut. Enggak perlu kita balas, sayang. Cukup culik Alkano dan bawa dia pulang ke rumah kita. Maka kakak kamu akan kalah.
ucap Mondi lalu terkekeh. Tristan melototkan matanya. Kau mau aku pecat ya? Ancap Tristan malah membuat tawa semakin terdengar. Aira dan Mondi pulang usai menyaksikan momen yang paling mereka tunggu. Bisik Mondi maupun Aira tentu sama-sama menantikan hal ini. Mereka menunggu restu Mama Saras untuk pernikahan Alea dan Tristan. Sampai di apartemen, Aira langsung mandi dan bersih-bersih. Sementara Mondi sedang memasak makanan yang sedang istrinya inginkan. Demi istri tercinta, enggak apa-apa deh capek sedikit. Gumam Mondi lalu mengadu bumbu yang sedang ia masak. Beberapa menit lalu Aira mengatakan ia ingin makan tongseng kambing. Namun karena sedang hamil Mondi menggantikannya dengan daging sapi. 15 menit kemudian Aira datang dengan gaun tidur yang biasa digunakan. Sementara masakan Mondi masih belum selesai. Aira mendekat, ia melingkarkan tangannya di perut rata suaminya dan mencium punggung lembutnya. Sayang, aku udah lapar, ucap Aira dengan manja. Sebentar lagi sayang, sabar ya cintaku, sahut Mondi tetap fokus memasak. Sejujurnya bisa saja Mondi membeli dari luar, namun bumilnya ingin dia masak sendiri. Jika Aira sudah merengek minta begini, mana mungkin Mondi menolaknya. Aku mau makan kamu aja deh, ucap Aira lalu menggigil gemes dengan suaminya. Sayang, protes Mondi dengan suara yang manja. Aira hanya tertawa setelah berhasil memancing suaminya. Aira pun lekas menjauh daripada berakhir sesi keringat di dapur yang mengundang kenikmatan. Bab 162. Keluarga Kusuma kini sudah bersiap dalam satu mobil yang sama. Mereka akan pergi jalan-jalan ke pantai. Sekeluarga dengan Mondi tentu yang menyetir mobilnya. Alea, Aira, Firda beserta suami mereka dan mertua Aira menyewa sebuah mobil bus kecil untuk menjadi kendaraan mereka jalan-jalan. Awalnya ingin menggunakan mobil masing-masing, namun karena perjalanan cukup jauh dan seperti akan menginap selama 2 hari, mereka memutuskan untuk menyewa satu mobil bus. Kenapa menyewa padahal mereka bisa beli? Tentu saja ini karena nasihat Alea dan Aira yang mengatakan untuk tidak buang-buang uang. Alea menimang-nimang anaknya dengan penuh kesabaran. Meski Alkano tak kunjung berhenti menangis. Sudah diberikan susu, tapi tetap tidak mau. Anak mami kenapa sih? Mau jalan-jalan kok cengeng? Celetuk Alea sambil menciumi wajah putranya. Alea gemas sekali. Seiring bertambahnya usia Alkano, berat badan bocah itu pun semakin naik dan membuat siapapun yang melihatnya gemas. Alea, coba sini sama mama, ucap Mama Saras. Alea menatap ibu mertuanya, lalu diberikannya Alkano untuk digendong oleh neneknya. Tepat sekali, Alkano langsung diam dalam gendongan Mama Saras. Semua orang terkekeh melihat Alkano yang langsung diam setelah digendong oleh neneknya. Alkano benar-benar nempel sekali dengan Mama Saras. Cucu Oma banget ya, sampai digendong Oma baru diam, ucap Papa Jaya sambil mencolek pipi cucunya. Iya nih, kebanyakan sama neneknya sampai-sampai sama mamanya saja nangis, sahut Aira ikut terkekeh. Alea menghela nafas. Mau gimana lagi? Aku punya bayi kan 2, satunya bayi besar, satunya bayi kurang ajar, kata Alea menimpali ucapan-ucapan yang ia dengar. Sayang, Tristan menatap istrinya dengan senyuman. Tuh kan, udah manggil bayi kedua aku, ucap Alea lalu lekas mendekati sang suami dan duduk di sebelahnya. Kalau bayi itu disusui juga enggak, Lea? Tanya Firda sambil menahan tawa. Jelas, bukan cuma disusui, tapi jawab Alea ambigu. Apaan tuh? Tanya Fade pura-pura tidak tahu. Andai, jangan pura-pura tidak tahu tuan.
Bukankah Anda juga begitu? Mondi yang sedang menyetir ikut menimpali candaan di belakang. Mereka sudah sama-sama tertawa, menikmati perjalanan ditemani candaan dari mulut mereka. Keharmonisan seperti ini yang sangat diinginkan oleh orang-orang. Dan mereka beruntung bisa merasakannya setelah sedikit ada percekcokan. Sementara Alkano bersama neneknya, Tristan memanfaatkan kesempatan untuk bermanja dengan istrinya. Mereka duduk di kursi depan, tidak terlalu depan tapi paling depan di antara yang lainnya. Tristan bersandar di bahu sang istri. Tangannya bahkan melingkar di perut Alea dan memberikan usapan di sana. Sayang, kira-kira Alkano kapan ya punya adik? Celetuk Tristan tanpa menatap istrinya. Minimal usia dia 3 tahun, Mas. Aku gak mau Al sampai kekurangan kasih sayang, jawab Alea dengan cepat. Masih lama dong, sedangkan dia saja baru mau 3 bulan. Saud Tristan menekuk wajahnya. Sabar, lagian kenapa sih ngebet banget? Al saja belum 6 bulan. Ini bapaknya malah menanyain kapan punya adik lagi. Jatuh Alea geleng-geleng kepala. Agak lain memang suami mulia. Fadih dan Firda yang duduk tepat di belakang mereka mendengar ucapan mereka. Tristan menatap ke belakang. Ia menyipitkan matanya pada iparnya itu. Nyatu aja kayak Google Maps, katus Tristan. Firda tertawa, bahkan sampai memegangi perutnya karena terlalu geli dengan sautan dari adik iparnya itu. Sayang, masa aku di masa main sama Google Maps? Ucap Fadih pada istrinya. Loh, kan memang sama-sama menyesatkan. Saud Firda semakin tertawa, sementara Fadih namun menirukan cucian kotor kusut. Di belakang asik bercanda bersama masing-masing, Alea dan Tristan, Firdi dan Fadih. Mertua Alea bersama cucu mereka, begitupun dengan Aira di depan. Wanita itu duduk di sebelah suaminya yang sedang nyetir mobil. Untung saja mobil tersebut punya pintu penghubung agar sampai ke pengemudi. Aku capek mau tidur, ucap Aira dengan manja. Kebetulan lampu merah. Mondi melepas setir dan beralih mengusap kepala sang istri dengan lembut. Pindah ke belakang Gi, nggak nyaman kan duduk di sini, tutur Mondi lembut. Aira menggeleng. Iya nggak nyaman, tapi maunya bobo di bahu kamu. Saudara semakin manja. Mondi gemas sekali. Jika saja ini bukan di jalan, mungkin dia sudah mendekap istrinya erat-erat dan mengajaknya tidur bersama. Mondi tersenyum hangat. Nanti ya sayang, nggak lama lagi sampai kok, tutur Mondi lembut. Aira menghela nafas pasrah. Ia mengangguk dan akan menunggu sampai di tempat, agar ia bisa tidur sambil memeluk suaminya yang tampan itu. Mas, kamu gantian dong nyetirnya sama Mondi. Kasihan tuh Aira. Kayaknya mau tidur sama suaminya, tutur Alea. Lagian kenapa tadi enggak bawa sopir saja buat gantian, tambah Alea. Sopir mana? Dia kan pulang kampung. Aku nggak bisa sembarangan pilih orang untuk setir mobil yang penumpangnya keluarga kita. Saud Tristan geleng-geleng kepala. Tristan mengecup bibir istrinya. Ia lalu bangkit dan melangkah ke depan. Tristan mengusap kepala adiknya, membuat Aira mendongakkan kepalanya. Mon, ayo gantian. Kasihan anak bayimu ini mau ditimang-timang. Tutur Tristan dibarengi ledekan terhadap adiknya. Kakak, tegur Aira menekuk wajahnya. Apa sih manja banget sama suami? Saud Tristan makin gencar menggoda adiknya. Aira menoleh ke belakang. Ma, Kak Tristan meledekku. Aduh Aira. Tristan, tegur Mama Saras melototkan matanya. Tristan hanya tertawa, sementara Mondi pun lekas meminggirkan mobilnya. Kini giliran Tristan yang menyetir setelah perjalanan jauh, Mondi yang melakukannya. Melihat suaminya,
Alia kini yang duduk di depan untuk menemani Tristan. Alia tahu juga menyetir itu membosankan dan butuh teman mengobrol. "Sayang, sekarang kan aku nyetir mobil. Nanti malam nyetir kamu ya," ucap Tristan ambigu. "Maksudnya gimana?" tanya Alia kebingungan. "Jatah di tempat baru dong, sayang. Aku yang pimpin," jawab Tristan menjelaskan sambil menarik turunkan alisnya. Alia melotot. Ia lekas mencubit perut suaminya yang selalu asal saat bicara. Asal maksudnya adalah tidak kenal tempat dan situasi.